Sebuah film tahun 2004 berjudul Crave menceritakan tentang seorang wanita yang tak sengaja tertidur dan terkunci di dalam sebuah stasiun kereta, yang akibatnya ia tidak bisa keluar dan harus bertahan semalaman menghadapi teror mengerikan yang ada di stasiun tersebut. Lalu, apakah ia mampu bertahan dan apa yang sebenarnya terjadi? Oke lah, daripada berlama-lama, langsung aja kita masuk ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dua orang petugas kebersihan bernama George dan Arthur yang sedang membersihkan saluran air yang mampet akibat tumpukan sampah. Lalu terdengar suara orang berteriak, namun mereka menganggap mungkin itu hanya suara gema dari atas saja. Arthur lalu menemukan sebuah tembok yang sudah dijebol. Padahal seingat Arthur, terakhir dia bersih-bersih di sini beberapa bulan yang lalu tembok itu masih ada. Arthur lalu masuk ke tembok tersebut, sedangkan Josh hanya menunggu di luar. Dan di dalam sana Arthur sempat melihat bayangan sosok misterius. Di luar Josh memanggil-manggil Arthur, namun tetap tidak ada jawaban. Yang akhirnya Josh pun ikut masuk ke dalam, dan di dalam ternyata Arthur sudah tergeletak. Dan anehnya Arthur hanya terdiam dan melotot ke arah belakang Josh. Lalu tiba-tiba terdengar suara wanita berteriak lagi, yang kali ini jaraknya sangat dekat. Arthur, mate. What do you see? Adegan kemudian beralih kepada seorang wanita berbaju kuning bernama Kate, yang baru saja selesai pesta kecil-kecilan bareng teman-temannya. Namun sayangnya ia ditinggal dan terpaksa Kate harus pulang sendiri menggunakan kereta bawah tanah. Karena mesin tiket hanya menerima uang pas dan loket pembelian manual jaraknya cukup jauh, untuk menghemat waktu maka Kate pun membeli tiket dari mbak-mbak calo bernama Mandy yang bersama anjingnya Blackie. Dan setelah itu Kate pun menunggu kereta datang. Mungkin karena kecapean Kate malah ketiduran, dan sialnya saat terbangun ternyata stasiun sudah kosong dan tak ada siapapun selain dirinya. Dan saat mau keluar apesnya pintu stasiun juga sudah digembok, sehingga Kate tidak bisa kemana-mana lagi selain diam di stasiun tersebut. Untungnya saat itu masih ada kereta terakhir yang datang. Kate yang panik pun langsung masuk, dan terlihat ada seseorang yang ikut masuk di belakang. Lalu tiba-tiba kereta pun berhenti di sebuah tempat. Kate yang ketakutan pun berjalan ke gerbong depan dan mengetuk pintu ruang masinis. Namun ternyata tetap tidak ada jawaban. Karena ternyata di dalam si masinis sudah tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Hello? Anybody in there? Lalu tiba-tiba lampu di kereta pun mati, dan terlihat ada seseorang mengarahkan senter dari gerbong belakang. Kate mengira itu adalah kondektur, maka ia pun meminta tolong kepadanya. Namun anehnya sosok tersebut tidak menjawab dan terus mendekat ke arah Kate. Dan inilah yang terjadi. Sleep on the platform. Don't you check them before you lock up? Kate, it's Guy. Guy? You scared me to... Untungnya sosok itu adalah Guy, teman sekantor Kate yang rupanya mengikuti Kate sedari tadi. Baru saja Kate merasa tenang karena ada orang yang dikenalnya, akan tetapi si Guy ini ternyata dalam kondisi yang tidak sadar karena ia habis menghirup bubuk harum, dan malah berniat ingin memperkaos Kate. Namun, tiba-tiba Admit that you want my dick. You're joking, right? What? melihat ada sesuatu yang menyerang Guy, Kate pun langsung buru-buru kabur ke gerbong paling belakang. Namun karena melihat ada bayangan yang mengikutinya, Kate pun nekat turun dari kereta dan berlari menuju ke stasiun. Kate lalu mencoba menggunakan telepon umum, namun teleponnya rusak. Juga tidak ada seorang pun yang merespon ketika Kate menggoyang-goyang pintu stasiun. Setelah itu Kate bertemu dengan Blackie, si anjing yang tadi bersama mbak-mbak penjual tiket. Kate lalu mengikutinya yang berlari ke arah sebuah ruangan yang gelap. Dan rupanya itu adalah tempat tinggal Mandy bersama pacarnya yang bernama Jimmy, yang merupakan tunawisma di stasiun tersebut.
Cat lalu menceritakan kejadian yang ia alami tadi dan meminta bantuan kepada Jimmy untuk membantunya keluar dari stasiun ini. Namun Jimmy mengatakan seluruh pintu di stasiun ini telah dikunci dan baru akan dibuka kembali pada pagi hari. Jimmy lalu berusaha menenangkan Cat agar ia menunggu sampai pagi. Namun Cat yang ketakutan pun bersikukuh ingin keluar dari sana karena merasa yakin ada yang tidak beres dalam stasiun ini. Cat pun lalu menawarkan sejumlah uang kepada Jimmy agar ia menemaninya ke ruang kontrol untuk meminta bantuan. Dan akhirnya Jimmy pun bersedia menemaninya. I'm gonna pay you if you get me to the control room. I guess rules are made to be broken, eh? Thank you. Di kamarnya mandi tidur sendirian, sementara Cat dan Jimmy berjalan menuju ke ruang kontrol. Namun tiba-tiba Mandy terbangun karena mendengar suara yang aneh. Lalu ia dan si Blackie pun keluar, yang anehnya terlihat banyak sekali tikus-tikus got di sana. Lalu, tiba-tiba Jim? Come here! di sisi lain, Cat dan Jimmy masih dalam perjalanan menuju ruang kontrol. Namun tiba-tiba Cat mendengar suara Guy yang terluka parah dan tergeletak di pinggiran rel. Cat pun lalu memberi tambahan uang kepada Jimmy untuk membantunya mengangkat Guy dari rel. Dan saat Guy diangkat, betapa terkejutnya mereka melihat luka di punggung Guy yang sangat besar. Setelah itu Blackie pun datang menemui Jimmy dengan kondisi bulunya yang berlumuran darah. Tentu saja hal tersebut membuat Jimmy panik karena menyadari ada yang tidak beres dengan Mandy dan segera berlari menuju kamarnya. Put your arms around my neck. Is that your dog? Mandy! Where is she? Setelah sampai di kamarnya, Jimmy pun terkejut karena melihat Mandy tidak ada dan terlihat ada banyak bekas noda darah di lantai. Jimmy pun mengikuti noda darah tersebut yang ternyata menuju ke dalam terowongan. Sementara itu, meskipun Guy telah berbuat hal yang tidak senonoh kepadanya, Cat tetap berbuat baik kepada Guy. Ia berjanji akan mencarikan bantuan dan menyuruh Guy untuk menunggunya di sana. Untungnya saat itu Cat menemukan intercom dan berhasil menghubungi satpam yang berjaga. Namun sayangnya si satpam mengira Cat adalah gelandangan yang sedang mengerjainya dan malah memarahi Cat. Tidak hilang akal, Cat pun menunjukkan Guy ke arah CCTV supaya satpam itu percaya. Dan akhirnya satpam itu pun bersedia menemuinya. Namun tiba-tiba datang segerombolan tikus ke ruang satpam tersebut. Dan inilah yang terjadi. Cat yang mendengar suara satpam seperti orang sekarat itu pun segera berlari ke kamar Jimmy. Dan di dalam rupanya Jimmy sedang abok karena stres memikirkan pacarnya. Cat lalu mengajak Jimmy pergi ke stasiun berikutnya melalui terowongan untuk meminta bantuan. Dan mendengar itu, Jimmy pun setuju lalu memberikan sepatu bots kepada Cat dan membawa senter untuk penerangan di dalam terowongan. If I go to the next tunnel, there's gonna be another guard. Security guard's killed. And we have to leave right now. There's a torch over there. I need a pair of boots. Cat, Jimmy, dan Blackie pun lalu berjalan masuk ke dalam terowongan. Namun ketika di tengah-tengah, mereka mendengar suara gemuruh yang semakin mendekat. Dan rupanya itu adalah sebuah kereta yang sedang melaju ke arahnya. Cat dan Jimmy pun berlari sekuat tenaga menuju celah yang ada di pinggir terowongan. Jimmy, what was that? Train. Don't joke. Untungnya mereka berhasil selamat, dan kereta itu pun berhenti di dekat sana. Cat meyakini jika orang yang membawa kereta itu adalah pembunuh dan mengajak Jimmy segera pergi dari sana. Namun Jimmy berpendapat mungkin itu hanya masinis biasa dan dapat membantu mereka. Jimmy pun lalu menuju ke kereta dan akan memeriksanya. Sementara Cat bersama Blackie akan tetap melanjutkan perjalanan menuju stasiun berikutnya melalui saluran air. Jimmy pun lalu masuk ke dalam kereta. Ia lalu mendengar suara langkah kaki dari atas gerbong dan melihat seorang satpam dari stasiun lain yang telah mati di sana. Tak lama setelah itu Cat pun kembali datang untuk menemui Jimmy. Lalu tiba-tiba Jimmy pun akhirnya tewas ditarik oleh sosok dari celah gerbong. Sementara Cat segera kabur menuju ke saluran air tadi dan sialnya ia malah terperosok ke dalamnya. Dan di sana ia menemukan seonggok mayat yang sudah membusuk.
Setelah itu Cat naik ke sebuah tangga dan berhasil masuk ke sebuah gudang. Namun lampu tiba-tiba padam. Untungnya Cat membawa senter dan terus berjalan. Lalu ia mendengar ada suara benturan dan suara orang yang berteriak. Karena ketakutan, Cat pun bersembunyi di pojokan rak dan mematikan senternya agar tidak diketahui. Dan inilah yang terjadi. Akhirnya sosok si pembunuh itu pun muncul dengan wajah mengerikan dan tubuh yang penuh dengan bekas luka dan langsung menangkap Cat. Untuk selanjutnya, sosok ini kita sebut saja Creep alias orang aneh. Terlihat ia berjalan menuju sebuah jeruji, lalu memotong-motong tubuh korbannya dan memberikan potongan daging itu kepada para tikus-tikus di sana. Setelah itu Creep pun masuk ke sebuah ruangan yang terdapat jeruji seperti kandang di dalam kolam limbah. Rupanya di sana Creep menahan para korbannya yang masih hidup, termasuk Cat dan Josh, petugas kebersihan di awal film, yang akan ia jadikan stok makanan dan baru akan dibunuh ketika ia akan menyantapnya. Saat itu Josh berkata kepada Cat jika di bawah jeruji terbuka dan ia menyuruh Cat menyelam agar bisa menuju kandang lain yang pintunya masih terbuka. Sementara Josh akan tetap di sana karena ia tidak bisa berenang. Dan akhirnya Cat pun menyelam menuju kandang terbuka tersebut. Namun ternyata Creep kembali datang. Lalu Josh pun berpura-pura mati untuk mengalihkan perhatian Creep. Can't swim. We're underwater. There's one more cage. Go on. Untungnya mereka berdua berhasil lolos dan berlari secepat mungkin menjauh dari tempat itu. Dan ngerinya mereka pun melihat ada seonggok mayat yang digantung. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah laboratorium yang terdapat banyak bayi yang diawetkan dan tempat tidur bayi yang salah satunya bernama Craig. Di sana juga mereka menemukan tubuh Mandy yang bersimbah darah yang diletakkan di sebuah meja operasi. Cat merasa frustasi dengan apa yang dilihatnya. Sementara Josh berusaha menenangkannya dan berkata sebaiknya mereka segera pergi dari tempat ini karena ia masih ingin hidup dan bertemu dengan anaknya. Terlihat rupanya Mandy masih hidup, namun Cat dan Josh tidak menyadarinya dan akan segera pergi melalui sebuah celah yang menuju ke terowongan. Namun tiba-tiba Creep kembali muncul dari ventilasi udara. Beruntung Cat dan Josh berhasil kabur. Lalu Creep yang ada di ruangan itu pun segera menghampiri Mandy yang kemudian mengambil pisau gergajinya dan berkali-kali menusuk Mandy yang sudah tidak berdaya. Lalu memperhatikan tabung kaca berisi bayi dan foto seorang dokter. Jimmy, if you let me go, I won't tell anyone. Cat dan Josh akhirnya sampai di stasiun berikutnya yang ternyata adalah stasiun terbengkalai. Dan rupanya itu adalah tempat persembunyian Creep yang terdapat sebuah foto anak kecil dan seorang dokter seperti yang ada di laboratorium. Saat itu Josh mendengar suara dari dalam lorong dan menganggap pasti itu adalah suara Creep yang menuju ke arahnya. Dan dengan emosinya Josh memecahkan kaca dan berteriak menantang Creep agar gelut dengannya. Tiba-tiba Creep muncul di belakang Josh dan langsung menggigitnya. Namun beruntung karena tubuh Josh lebih besar, ia pun berhasil menjatuhkannya dan memukulinya berkali-kali. Lalu dengan nada memelas Creep berkata kepada Josh agar ia dibiarkan hidup dan tidak akan memberitahu siapapun. Yang kata-katanya mirip seperti yang diucapkan oleh Mandy sebelum ia mati. Cat yang gemes pun langsung menghantam kepala Creep dengan tongkat besi. Namun sayangnya meleset dan malah membuat Creep menyerang Josh yang langsung menewaskannya. Let me go. Tell anyone I think you want her. I'll do you. Cat yang melihat hal itu pun segera kabur. Namun Creep terus mengejarnya sampai akhirnya Cat pun kembali tertangkap oleh Creep. Dan saat itu Cat melihat sebuah gelang bertuliskan Craig di tangan Creep yang sama dengan nama yang ada di laboratorium.
Punya usut laboratorium tersebut adalah tempat penelitian ilegal untuk melakukan rekayasa genetika pada bayi-bayi. Dan Crip adalah salah satu bayi yang berhasil hidup. Namun rekayasa genetikanya gagal dan membuat dirinya membunuh semua orang termasuk dokter di laboratorium tersebut. Yang kemudian ia terus membunuh orang-orang untuk mendapatkan makanan. Greg, say your name. Untungnya saat itu Cat melihat ada kail besi. Ia lalu mengambilnya dan menusukkannya ke leher Crip, juga mengaitkan rantai dan pengaitnya ke sisi rel kereta. Dan inilah yang terjadi. Untungnya saat itu sebuah kereta lewat dan membelah tubuh Crip yang membuat dirinya tewas, mengenaskan. Sementara Cat terus berjalan menuju stasiun berikutnya, yang beruntung ternyata sekarang sudah pagi dan stasiun pun mulai dibuka. Lalu terlihat Blackie yang masih hidup berjalan menghampirinya. Setelah kejadian mengerikan yang dialaminya, Cat tampak terguncang dan hanya bisa terduduk di tembok stasiun. Ia pun menunjukkan perilaku yang aneh, seperti menangis, tertawa, dan tersenyum dalam waktu bersamaan. Yang artinya, jiwa Cat ini sangat terguncang dan entah apakah ia bisa normal kembali. Sementara orang-orang di stasiun pun mulai berdatangan dan menganggap Cat hanyalah seorang gelandangan biasa. Dan film pun selesai. Oke guys, sekian dulu alur cerita film kali ini. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sampai ketiduran di stasiun atau di tempat umum lainnya, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apalagi jangan sampai ketidurannya di rumah istri orang lain. Wadidaw, bisa berabe urusannya guys. Oke lah, sampai di sini dulu. Saya Ray beserta seluruh personil yang bertugas di stasiun bawah tanah mengucapkan terima kasih. Adios.